Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asti Asahra dengan NIM 22411402244 dari kelas 3 PAIF untuk memenuhi mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama yaitu pengertian qawaid fiqhiyah secara bahasa dan secara istilah. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan qawaidul fiqhiyah. Dan yang ketiga yaitu 5 kaidah pokok dalam qawaidul fiqhiyah dan contohnya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian qawaidul fiqhiyah secara bahasa dan istilah. Qawaidul fiqhiyah adalah 2 kata yang terbentuk dari kata qawaid dan fiqhiyah. Qawaid menurut bahasa adalah bentuk jamak dari kata qaidah yang berarti aturan atau patokan. Sedangkan menurut istilah, qawaid itu adalah aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang terdapat dalam menyusun kalimat Arab. Sedangkan fikih secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab, yaitu dari kata faqiha yafqahu fiqhan yang berarti mengerti atau paham. Sedangkan menurut istilah, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Poin yang kedua yaitu fase perkembangan qawaid fiqhiyah atau sejarah perkembangan qawaid fiqhiyah. Sejarah perkembangan qawaid fiqhiyah itu dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu fase pertumbuhan dan pembentukan. Pada fase ini berlangsung selama 3 abad, dari zaman kerasulan hingga abad ke-3 Hijriah. Periode ini dari segi fase sejarah hukum Islam dapat dibagi menjadi 3 zaman. Yang pertama yaitu zaman Nabi Muhammad, yang kedua yaitu zaman tabi'in, yang ketiga yaitu zaman tabi'in. Pada zaman Nabi Muhammad berlangsung selama 22 tahun. Zaman tabi'in serta tabi'in berlangsung selama 250 tahun. Tahun 351 Hijriah atau 1974 Masehi dianggap sebagai zaman kewujudan karena tidak ada lagi ulama pendiri madhab. Ulama pendiri madhab terakhir adalah Ibnu Jarir dan At-Tabarini yang mendirikan madhab Jaririyah. Ketika fikih telah mencapai puncak kejayaan, kata fikih dibentuk dan ditumbuh. Ciri-ciri kaidah yang diumumkan adalah jawami al-kalim atau kelima ringkasan yang cangkupannya sangat luas. Yang kedua yaitu fase perkembangan dan kodifikasi. Dalam sejarah hukum Islam, abad ke-4 Hijriah dikenal sebagai zaman taklid. Pada zaman ini, ulama melakukan tarjih atau penguatan usaha kodifikasi kaidah-kaidah. Fikih bertujuan agar bisa berguna bagi perkembangan ilmu fikih pada masa-masa selanjutnya. Selanjutnya itu pada masa ke-8 Hijriah dikenal dengan zaman keemasan dalam kodifikasi tersebut. Kaidah fikih karena perkembangan kodifikasi fikih itu begitu sangat pesat pada masa tersebut. Yang ketiga yaitu fase kematangan dan penyempurnaan. Pada abad ke-10 Hijriah, ini dianggap periode kesempurnaan dalam kaidah fiqhiyah. Meskipun demikian, berarti tidak ada lagi perbaikan kaidah fikih pada zaman sesudahnya.
Selanjutnya yaitu poin ketiga, yaitu 5 kaidah pokok qawaid fikih beserta contohnya. Yang pertama yaitu kaidah al-umuru bimaqasidiha, yang mempunyai arti segala sesuatu itu tergantung pada niatnya atau maksudnya. Kaidah ini menegakkan bahwa setiap amalan yang dilakukan seseorang sangat tergantung pada niatnya. Amalan itu akan diterima oleh Allah tergantung pada keikhlasan niat seseorang dalam beramal. Kaidah ini juga berarti bahwa setiap amalan mubah bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat ibadah. Misalnya, kegiatan duduk di masjid bisa jadi ibadah jika diniatkan untuk iktikaf. Suatu ibadah juga bisa dibedakan dari niatnya, seperti niat sholat subuh, duhur, asar, maghrib, serta isya. Yang kedua yaitu kaidah pokok al-yaqinu la yuzalu bisyak, yang mempunyai arti keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kaidah ini berasal dari hadis orang-orang yang ragu apakah dia telah buang angin atau tidak dalam sholatnya. Kemudian Rasulullah bersabda, hendaklah ia tidak meninggalkan sholat sampai ia mendengar suara atau menemukan bau dari kentutnya. Kaidah ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlibut taysir, yang mempunyai arti kesulitan dapat mendatangkan kemudahan. Misalnya, keringanan sholat qashar dan tidak berpuasa pada orang yang sedang melakukan perjalanan, dan keringanan pada orang yang sakit untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan dan menggantinya di hari yang lain. Yang keempat yaitu kaidah ad-dororu yuzalu, yang mempunyai arti kemudorotan harus dihilangkan. Misalnya, orang yang sedang dalam kelaparan, sangat lapar dan dalam keadaan darurat, tidak ada lagi makanan yang halal di sekelilingnya, maka diperbolehkan untuk makan makanan yang haram untuk menghilangkan rasa lapar. Yang kelima yaitu kaidah al-adatu muhkamah, yang mempunyai arti kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum. Apa sih kebiasaan itu dapat dijadikan landasan hukum? Islam itu sangat menghargai budaya atau adat yang dianggap baik, termasuk dalam fikih, yaitu penetapan masa haid, besarannya nafkah, kualitas bahan makanan untuk kafarot, dan akad dalam jual beli. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kaidah yang kelima yang diriwayatkan oleh Ahmad, yang mempunyai arti apa yang dianggap baik oleh umat Islam, maka itu baik menurut Allah, dan apa yang dianggap buruk oleh umat Islam, maka buruk menurut Allah. Hadis riwayat Ahmad. Itulah landasan umum kaidah fikih yang ada di dalam agama Islam.
Masing-masing kaidah ini bisa digunakan sesuai dengan waktu dan kondisi yang sesuai dengan kondisi kita sebagai makhluk Allah. Dengan memahami kaidah fikih akan ada banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat. Salah satunya adalah lebih mudah untuk menentukan hukum atau kebolehan di dalam suatu perkara. Kita sudah mempelajari qawaid fikih. Tujuan mempelajari qawaid fikih yaitu memiliki 3 poin. Yang pertama, kaidah fikih itu mempermudah untuk menguasai fikih Islam. Yang kedua, yaitu mempermudah orang dalam memahami ilmu fikih. Yang ketiga, yaitu meringkas persoalan-persoalan hukum dan menyusun kaidah fikih untuk menegakkan kemaslahatan bersama. Sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan itu datangnya dari saya. Bila ada kelebihan itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia